ini adalah hari yang sangat istimewa karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita tunjukkan sukacita kita dari rumah masing-masing dengan menyatakan Kristus sudah bangkit. Tapi kita melakukan dengan gaya ya. Ibu akan berikan contohnya. Kristus sudah bangkit. Ya. Nah sekarang mari kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus sudah bangkit. Kita nyanyikan bersama-sama Yesus disalibkan karena cintanya. Ibadah Paskah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Dan beserta kita semua. Aduh, aku bosan nih di rumah terus. Belajar di rumah, ibadah di rumah, gak bisa jalan-jalan keluar rumah lagi. Kapan ya bisa keluar rumah lagi? Kapan ya COVID ini hilang? Loh Ceris, kenapa? Kok dari tadi Kak Ima lihat lagi menggerutu? Ini loh Kak, Ceris bosen di rumah terus. Ibadah di rumah, belajar di rumah, main ya cuma di rumah aja. Sampai kapan ini Kak? Natal tahun lalu sudah dirayakan online, tidak bisa dirayakan bareng teman-teman sama guru-guru di sekolah atau di gereja. Sekarang Paskah pun sama. Ceris sedih, Ceris juga takut kalau misalnya COVID ini nggak hilang-hilang. Ceris, walaupun saat ini Paskahnya online dan nggak bisa bertemu sama teman dan guru, jangan sampai mengurangi rasa sukacita ya. Ingat, Tuhan mau disalib karena sayang sama kita. Kak Ima berdosa, anak-anak yang lain juga berdosa, tetapi Tuhan tetap sayang sama kita. Wah, senang sekali ya. Tuhan Yesus baik sekali kepada kita. Nah, Kak Ima jadi ingat ada satu lagu judulnya Yesus Sayang Padaku. Sebelum dengar cerita, kita naikkan pujian lagi yuk. Walaupun kecil lemah, aku
Allah kami yang baik, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, sehingga kami bisa merayakan Paskah hari ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti arti Paskah bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah bangkit dan hidup. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena itu ke kubur, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Shalom anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam renungan. Dan renungan kita pada pagi hari ini berkisah tentang bagaimana Ibu Yesus, Maria Magdalena, yang merupakan orang pertama. Maria Magdalena, Ibu Yesus adalah orang pertama yang tiba menghampiri kubur Yesus. Maria datang ketika waktu masih pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, dan ketika semua orang masih tertidur lelap. Ia sudah tiba di kubur Yesus. Namun anak-anak, ketika Maria tiba di kubur Yesus, Maria sungguh terkejut. Karena apa? Karena Maria melihat batu besar yang menutup kubur Yesus sudah terguling. Kemudian
Maria melihat ke dalam kubur Yesus, ternyata Maria tidak melihat mayat Yesus. Akhirnya pun Maria merasa panik, sedih, semuanya bercampur aduk. Dan kemudian Maria mengambil kesimpulan bahwa mayat Yesus pun dicuri atau diambil orang. Seketika itu juga Maria bergegas untuk pergi ke tempat para murid tidur. Dan disitulah kemudian Maria menyampaikan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya ketika Maria pergi ke kubur Yesus. Maria menyampaikan kepada para murid Yesus, di mana Maria melihat batu besar yang digunakan untuk menutup kubur Yesus terguling. Dan Maria tidak mendapati mayat Yesus di dalam kubur tersebut. Mendengar hal tersebut, kemudian para murid pun panik. 2 orang dari salah semua murid Yesus bergegas lari menuju kubur Yesus. Dan ketika sesampainya di sana, setelah kedua murid Yesus yang lari pergi menuju kubur Yesus, didapatilah bahwa apa yang sesuai dikatakan oleh Maria. Ternyata batu besar itu sudah terguling. Dan ketika kedua murid Yesus ini mencoba masuk, tidak didapatinya lah mayat Yesus. Hanya tersisa kain kafan dan kain-kain yang menutup tubuh Yesus ketika dimakamkan. Seketika itu tentu saja perasaan para murid begitu hancur. Bagaimana tidak anak-anak? Coba dibayangkan. Beberapa hari yang lalu, para murid yang terbiasa hidup bersama-sama dengan Yesus, mengikuti kemanapun Yesus pergi melayani. Akan tetapi beberapa hari yang lalu, para murid harus kehilangan Yesus. Kehilangan sosok yang diteladani. Dan 3 hari kemudian, para murid diperhadapkan pada realita bahwa ternyata mayat Yesus hilang. Sangat disayangkan ketika para murid dan Maria yang merupakan ibu Yesus lupa akan apa yang pernah disampaikan oleh Yesus ketika masih bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kubur kosong itu bukan menandakan bahwa mayat Yesus hilang entah kemana. Tetapi kubur kosong itu menandakan bahwa Yesus telah bangkit, telah mengalahkan kuasa maut dan bangkit dari kematian. Jika saja anak-anak, Maria dan para murid tahu mengapa kubur itu kosong, percayalah bahwa mereka tidak akan merasa sedih, mereka tidak akan merasa putus asa. Tetapi mereka justru bergembira dan sukacita karena janji Yesus ditepati, digenapi. Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut dan bangkit dari kematian. Lalu kisah itu berlanjut anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dikatakan bahwa Maria melihat Yesus dan mendengar pertanyaannya. Namun Maria tidak menyadari bahwa orang yang berbicara dengan dirinya adalah Yesus sendiri. Baru ketika Yesus memanggil Maria, Maria pun sadar bahwa itulah suara Yesus. Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang awalnya dikira dicuri atau hilang, barulah ia menyadari bahwa Yesus bangkit dari kematiannya. Yesus kemudian menyuruh Maria untuk memberitahukan para murid-muridnya untuk tidak lagi merasa sedih, untuk tidak lagi merasa putus asa, melainkan mari bersukacita, mari bersemangat, karena sosok Yesus yang menjadi teladan bagi mereka menggenapi janjinya. Bahwa sosok Yesus telah bangkit, ia telah mengalahkan kuasa maut dan bangkit dari kematian.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit, perjumpaan antara Maria dengan Tuhan Yesus, membuat hidup Maria berubah. Berubah dari pribadi yang sedih, pribadi yang sempat merasa putus asa, pribadi yang sempat kehilangan arah. Akan tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubahnya menjadi pribadi yang semangat untuk bersaksi. Pribadi yang memiliki semangat baru, harapan baru, dan kehidupan yang baru. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan Yesus bukan sekedar tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus. Kita semua tentu tahu siapa itu Tuhan Yesus. Kita sudah diajarkan di sekolah minggu, di sekolah, dan juga di tempat-tempat lainnya, entah itu di persekutuan maupun ibadah lainnya. Kita sudah tahu bersama, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Tetapi menjadi anak-anak Tuhan Yesus bukan hanya berhenti di situ, melainkan kita juga harus menjadi anak-anak yang mau mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Seperti yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada para murid tentang hukum kasih, mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya sebuah uang koin, anak-anak, yang memiliki dua sisi yang berbeda, yang satu ada gambar, yang satu ada angka, tetapi meskipun mereka berbeda, mereka tidak bisa dipisahkan. Mereka satu kesatuan, dan itulah yang disebut kasih. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih itu bukan hanya kepada Tuhan Allah, tetapi juga harus kepada sesama manusia. Seperti tema Paskah kita saat ini, anak-anak, Yesus telah bangkit, dan kebangkitan Yesus dari kematian menunjukkan bahwa itu bukti nyata kasih Yesus kepada umat manusia. Kematian Yesus merupakan tanda penggenapan janji Yesus akan manusia, yang akan menebus dosa manusia. Dan kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Dan oleh karena kita sudah memperoleh anugerah keselamatan, kita sudah memperoleh kasih yang begitu besar dari pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita pun diajak bersama-sama untuk membagi kasih yang kita peroleh dengan kita mengasihi sesama kita. Tema Paskah kita saat ini adalah Ia bangkit, aku dikasihi. Yesus yang bangkit sebagai bentuk wujud betapa besar kasih Yesus kepada kita semua. Dan oleh karena itu anak-anak, mengasihi Tuhan Yesus berarti kita mematikan atau menonaktifkan kehidupan kita yang lama. Kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, kita yang malas, kita yang masih suka main game, kita yang masih suka tidak serius dalam mengikuti pelajaran. Mari, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajak bersama-sama untuk meninggalkan itu semua, dan mari kita memulai hidup yang baru, kebiasaan yang baru, harapan yang baru, seperti makna dari Paskah itu sendiri, yang disimbolkan atau dilambangkan dengan telur yang menandakan kelahiran yang baru dan kehidupan yang baru. Mari kita bersama-sama anak-anak memulai langkah hidup kita, memulai harapan yang baru dengan kebiasaan dan semangat untuk meneruskan kehidupan ini dan berbagi kasih kepada sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, jika hari ini kami boleh melaksanakan ibadah Paskah. Kiranya Tuhan, berita Paskah, ia bangkit, aku dikasihi, boleh memberikan kami pengharapan dalam kami menjalani kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk segenap pengurus, guru, siswa-siswi, dan seluruh karyawan di BPK Penabur Indramayu ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga kebijaksanaan dalam kami melaksanakan dan menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami di BPK Penabur Indramayu ini Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan, proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui jarak jauh Tuhan, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, tenaga medis, dan juga tenaga keamanan yang saat ini Tuhan ikut serta dalam proses penanganan COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga penanganan COVID-19 boleh terus dimaksimalkan Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami juga mau membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam pergumulan, baik saudara-saudara kami yang sedang bergumul tentang sakit penyakit, yang sedang berduka, yang sedang bergumul tentang keadaan ekonomi, keluarga, yang sedang menantikan pasangan hidup, serta Tuhan, saudara-saudara kami yang terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau jamah satu persatu Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, sehingga Tuhan, setiap pergumulan mereka boleh Engkau jawab. Terima kasih Tuhan, kami sadar Tuhan, di tengah-tengah kelemahan kami ini Tuhan, seringkali kami berbuat dosa yang menyakiti hati saudara-saudara kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Baik dari pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami Tuhan, kami memohon ampun, dan kiranya Tuhan mau mengampuni kami, sehingga kami boleh layak menerima berkat dan kasih karunia Tuhan. Inilah Tuhan doa yang jauh dari sempurna, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, senang ya kita menjadi anak-anak dikasihi Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus itu begitu besar buat kita, seperti sungai yang mengalir. Seperti itu kasih Tuhan buat kita semua. Ayo kita berdiri, kita bernyanyi, kasihnya seperti sungai. Mari anak-anak dan Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu wali murid, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kebangkitan Kristus memberi pengharapan baru di dalam hati kita. Dan kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus
menyertai setiap langkah kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang biasa kita sebut dengan perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah kita pada hari ini itu adalah dari jenjang TK, SD, dan SMP. Sekali lagi Ibu mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang saya hormati orang tua murid dari TK, SD, dan SMP. Demikian juga Bapak Ibu Guru dari TK, SD, dan SMP. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini segala puji syukur dan hormat hanyalah untuk junjungan kita Tuhan Yesus yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu walaupun hanya melalui secuil kotak, tetapi dengan kotak inilah teknologi yang mempersatukan kita, mempererat kita sebagai keluarga besar BPK Penabur, khususnya di Indramayu, yang pada hari ini merayakan perayaan Paskah, rangkaian Paskah dari Tuhan Yesus disiksa, disalib, bangkit, mati, bangkit adalah wujud kasih, cinta kasih Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita semua, termasuk keluarga besar BPK Penabur. Untuk itu marilah kita satu dengan yang lain saling mengikatkan diri, mempererat persaudaraan kita di keluarga BPK Penabur. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati keluarga besar BPK Penabur Indramayu.